Halo semuanya, jadi video kali ini kelompok kami akan membuat video tentang tugas JTT. Nah, seperti sudah terlihat di video, kami itu mengambil kawasan di parkiran GKU. Kami mengambil data ini pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025. Ini adalah dua anggota dari kelompok kami yang bertugas untuk mengawasi dan mengamati jam-jam pada antrian tersebut. Kami menggunakan media stopwatch untuk mengamati antrian tersebut. Lalu ini adalah anggota full dari kelompok kami. Ada yang bertugas untuk mengamati antrian, ada juga yang bertugas untuk mendokumentasi pada saat dilakukannya pengamatan. Pada saat melakukan pengamatan, banyak sekali teman-teman kami yang kami kenal karena mereka adalah satu jurusan dengan kami. Mereka sudah tahu bahwa yang kami lakukan adalah untuk memenuhi tugas besar jaringan dan trafik telekomunikasi. Terlihat di sini bahwa antrian di KU itu sangat panjang dan ini sudah berlangsung selama 15 menit dari awal kami melakukan pengamatan. Karena saking banyaknya antrian, sampai-sampai motor dijadikan 2 jalur untuk keluar dari parkiran GKU. Kita lanjut ke video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai pengamatan antrian pada sistem parkiran GKU. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Putri Ardelia Nafisa dengan NIM 101012300181. Saya Sarah Atika dengan NIM 101012300041. Saya Angelika Cecilia dengan NIM 101012300209. Nah, di sini langsung masuk ke bab 1 yaitu bagian pendahuluan. Latar belakangnya, sistem parkiran di gedung kuliah umum memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas kita di kampus. Namun, sering terjadi penumpukan kendaraan di pintu keluar saat jam sibuk. Masalah ini disebabkan oleh tingginya volume kendaraan, efisiensi tab kartu akses, dan kapasitas jalur keluar yang terbatas. Analisis sistem antrian ini dilakukan untuk memahami durasi antrian, mengidentifikasi masalah, dan mengoptimalkan alur keluar kendaraan, sehingga hasilnya nanti diharapkan dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan pengalaman bagi kita yang menggunakan. Masuk ke rumusan masalah, yang pertama yaitu berapa rata-rata waktu yang dihabiskan oleh mahasiswa untuk mengantri hingga keluar dari parkiran GKU. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi durasi antrian termasuk proses tab kartu akses dan kapasitas jalan keluar. Yang ketiga, bagaimana sistem antrian dapat dioptimalkan untuk mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi proses keluar dari parkiran. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, menganalisis data antrian pada sistem parkiran GKU untuk memahami performa proses keluar parkiran, termasuk durasi antri, tab kartu akses, dan keluar dari area parkir. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan waktu tunggu yang lama, seperti efisiensi proses tab kartu akses dan kapasitas jalur keluar. Yang terakhir, yaitu memberikan wawasan terkait dinamika sistem antrian pada parkiran GKU, serta rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanannya. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Untuk landasan teorinya, sistem antrian dalam pengelolaan parkiran. Sistem antrian ini digunakan untuk menganalisis pelayanan saat permintaan melebihi kapasitas. Di parkiran GKU, antrian terjadi ketika kendaraan keluar lebih banyak daripada kapasitas jalur yang keluar. Model yang digunakan adalah MM1 dengan kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan distribusi eksponensial.
Oke, model antrian MM1 ini menggambarkan satu jalur pelayanan dengan kedatangan pasien dan pelayanan eksponensial. Model ini digunakan untuk menganalisis waktu tunggu dan panjang antrian di parkiran GKU dengan satu jalur keluar. Oke, distribution function ini digunakan untuk memodelkan kedatangan kendaraan secara acak dengan rata-rata tertentu dalam interval waktu. Distribusi ini menggambarkan probabilitas kedatangan kendaraan di pintu keluar parkiran, memungkinkan perhitungan laju kedatangan dengan simbol lambda per unit waktu. Oke, teori Little menghubungkan jumlah pelanggan, waktu yang dihabiskan, dan laju kedatangan dalam sistem antrian. Dalam parkiran GKU, teorema ini digunakan untuk menghitung panjang antrian rata-rata, waktu tunggu rata-rata, panjang sistem rata-rata, dan waktu tinggal rata-rata guna mengukur efektivitas dan efisiensi sistem antrian. Notasi Kendall digunakan untuk mengklasifikasikan model antrian berdasarkan karakteristik utamanya. Untuk sistem parkiran GKU, notasi yang digunakan adalah MM1 yang mengindikasikan M yang pertama itu memiliki makna kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson. M yang kedua, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial atau waktu tap kartu akses. Dan satu memiliki makna terdapat satu jalur keluar parkiran. Selanjutnya adalah bab 3 atau analisis. Di identifikasi permasalahan, ditemukan beberapa permasalahan utama terkait antrian kendaraan di pintu keluar, terutama pada jam-jam sibuk. Permasalahan ini meliputi yang pertama itu adalah tingginya volume kendaraan. Pada jam sibuk setelah perkuliahan atau kegiatan kampus lainnya, banyak kendaraan keluar dalam waktu bersamaan, menyebabkan penumpukan kendaraan. Yang kedua adalah proses tap kartu yang memakan waktu. Sistem akses yang mengharuskan pengguna untuk melakukan tap kartu seringkali menjadi bottleneck dalam proses pelayanan. Dan yang ketiga, kapasitas jalur keluar yang terbatas. Hanya tersedia satu jalur keluar yang digunakan oleh semua kendaraan, sehingga memperpanjang waktu tunggu. Ini adalah total data yang kami dapatkan, yaitu ada 45 kendaraan sepeda motor pada saat mengantri di jam 9.20 hingga jam 9.40. Model antrian dipilih itu kita memakai model MM1 yang tadi sudah diberitahu oleh teman saya ya. Lalu ini adalah hitungan parameter yang pertama, yaitu untuk laju kedatangan dalam lambda. Jadi rumusnya itu adalah jumlah pelanggan dibagi dengan total waktu pengamatan. Lambda ini untuk mengukur jumlah kendaraan yang tiba di antrean per satuan waktu. Selanjutnya perhitungan parameter yang kedua adalah laju pelayanan atau MIU yang digunakan untuk mengukur jumlah kedatangan yang dapat dilayani per satuan waktu. Ini adalah hasil perhitungannya dengan rumus jumlah pelanggan dibagi dengan total waktu kerja atau per detik, dengan hasilnya 0,0375. Lalu ada hitungan probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas sistem sibuk atau P, yang digunakan untuk menghitung probabilitas bahwa jalur keluar sedang sibuk melayani kendaraan. Di sini dengan rumus lambda dibagi dengan mu dengan mendapatkan hasil 24. Yang kedua adalah perhitungan probabilitas untuk menunggu dalam antrean atau simbolnya PW. Di sini didapatkan juga sama kayak sebelumnya, yaitu P-nya 24. Karena P-nya lebih besar daripada 1, maka sistem antrian di GKU itu tidak stabil. Selanjutnya adalah untuk perhitungan teorema Little. Yang pertama dihitung adalah rata-rata panjang antrean atau LCU. Rumusnya adalah P kuadrat dibagi dengan 1 min P, dengan hasilnya 553.
Selanjutnya adalah rata-rata waktu tunggu dalam antrian atau wait queue. Rumusnya LQ dibagi dengan lambda, yang didapatkan hasilnya 614,4. Lalu kita juga menghitung untuk rata-rata panjang sistem antrian atau L dengan rumus LS sama dengan LQ ditambah dengan P, dengan hasilnya 577. Selanjutnya juga kita menghitung untuk rata-rata waktu dalam sistem atau W dengan rumus WQ ditambah dengan 1 per mu, dengan hasilnya 615,5. Selanjutnya adalah usulan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis kami, usulan perbaikan untuk mengoptimalkan sistem antrian di GKU adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kapasitas jalur keluar. Yang kedua adalah penerapan teknologi modern berbasis sensor untuk mempercepat proses pelayanan. Dan yang ketiga adalah optimalisasi jadwal keluar. Selanjutnya masuk ke bab 4 atau penutup. Nah, kesimpulannya di sini, sistem parkiran di gedung kuliah umum memiliki permasalahan utama berupa penumpukan kendaraan pada jam sibuk, yang menyebabkan waktu tunggu panjang dan ketidaknyamanan bagi pengguna. Berdasarkan analisis dengan model antrian MM1, faktor utama yang mempengaruhi efisiensi sistem adalah tingginya volume kendaraan keluar secara bersamaan, proses tap kartu akses yang memakan waktu, dan kapasitas jalur keluar yang terbatas. Analisis data menunjukkan bahwa sistem saat ini kurang mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna pada jam-jam tertentu, sehingga perlu dilakukan perbaikan agar sistem menjadi lebih efisien. Sekian presentasi tugas besar kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.